Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini majelis kedua dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan ini kita akan masuk dalam pembahasan kitab, yaitu mulai dari pendahuluan. Qala al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Beliau memulai dengan basmalah. Tentunya dalam rangka mencontoh Al-Quran. Karena kita maklumi bersama Al-Quran dari surat pertama, surat Al-Fatihah, sampai An-Nas, surat terakhir, surat 114, itu dimulai dengan basmalah, kecuali satu surat, itu surat At-Taubah, Baro'ah. Jadi ada 113 surat di Quran, semuanya diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau di sini memulai tulisan ini dengan basmalah, tentunya untuk mencontoh Al-Quran. Demikian pula dalam rangka mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita, jika beliau menulis surat, maka beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mencontoh para nabi dan para rasul Allah. Mereka juga kalau menulis surat, mereka mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa melihat bagaimana Sulaiman alaihissalam ketika beliau menulis surat ke Ratu Balqis, maka beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka memulai dengan basmalah ini adalah mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, bahkan seluruh para Nabi Allah. Kemudian yang ketiga ini mencontoh salaf. Mencontoh orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat dan setelah mereka. Dari generasi terbaik, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mereka kalau menulis, maka mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, belum mencontoh para penulis sebelumnya. Semua penulis itu mereka memulai tulisan mereka dengan basmalah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, alhamdulillah ala ni'amihi dhahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasithan wa ala atba'ihi wa ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum wal ulama'u warathatul anbiya'i akrim bihim barithan wa maurusan. Kata beliau, segala puji bagi Allah. Yaitu setelah basmalah, beliau memuji Allah. Ini juga tentunya mencontoh Al-Quran. Surat pertama dalam Al-Quran. Setelah basmalah, maka alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini setelahnya mencontoh Al-Quran juga. Jadi beliau berkata alhamdulillahi ala ni'amih. Segala puji bagi Allah
atas seluruh nikmatnya. Ya, atas seluruh nikmatnya. Yaitu nikmat yang tentunya belum tak batasi. Karena ni'am disandarkan kepada ma'rifah. Memberikan faedah ta'mim, pengumuman. Jadi di sini segala puji bagi Allah atas seluruh nikmat Allah. Yang tidak terhitung, tidak terhingga. Karena kita memang tidak mampu menghitung dan menghingga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun yang kalian dapatkan berupa kebaikan, maka itu pastikan dari Allah. Dan itu tidak terhingga. Kata Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk membilangnya. Tidak akan mampu untuk membilangnya. Maka kita sebagai hamba itu hendaknya selalu mensyukurinya atas nikmat yang banyak yang kita rasakan dan yang kita dapatkan. Beliau berkata, alhamdulillahi ala ni'amih. Segala puji bagi Allah atas seluruh nikmatnya. Ad-dhahirati wal batinati. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Iya. Qadiman wa hadithan. Yang dulu maupun yang sekarang. Karena kita merasakan nikmat Allah ini semenjak kita dari dalam perut ibu kita. Sampai saat ini. Kita selalu merasakan nikmat Allah. Selalu berada di atas nikmat Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi. Setelah memuji Allah, beliau bersolawat dan salam kepada nabinya. Kata beliau, salawat dan salam semoga tercurahkan ala nabiyyihi, atas nabinya Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Nabi dan utusannya. Nabi dan utusannya. Muhammadin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah Nabi dan Rasul Allah. Beliau diangkat menjadi Nabi dengan surat Al-Alaq, Iqra. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, nubitu bikra. Saya diangkat menjadi Nabi dengan Iqra. Ya, 5 ayat pertama dari surat Iqra. Dan Rasulnya, karena beliau adalah Rasul Allah. Karena setelah beliau diangkat menjadi Nabi, maka beliau diangkat menjadi Rasulnya Allah. Beliau diangkat menjadi Rasul dengan surat Al-Muddatsir. Surat Al-Muddatsir. Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut. Karena Nabi SAW setelah pulang dari Gua Hira, ketika beliau diangkat menjadi Nabi Allah, beliau kedinginan. Maka beliau berselimut. Beliau kembali ke keluarganya dan berkata, datsiruni, selimuti saya. Selimuti saya. Maka keluarganya menyelimutinya. Dan disitulah turun ayat yang mengangkat beliau menjadi Rasul. Ya ayyuhal muddatsir. Wahai yang berselimut. Kum fa'andir. Bangkit, berdiri, beri peringatan. Di sinilah beliau diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian wa'alih. Kemudian salawat dan salam juga kepada keluarganya. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasahbih. Dan para sahabatnya. Mereka diikutkan
dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena merekalah yang menjadi sebab agama ini sampai kepada kita. Sampai kepada kita. Maka seluruh para sahabatnya, ya, alladzina saru fi nusrati dinihi, yang mereka para sahabat beliau yang meniti jalan beliau untuk nusrah, untuk menolong dan membela agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayron hasitan, dengan ya berjalan dengan cepat dalam membela agama Allah. Karena para sahabat mereka dalam mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan itu tidak ada kata menanti. Ya, tidak ada kata mereka menunda. Dengan keadaan sempit, susah, atau bahagia, mereka selalu bersegera untuk mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu perintah mereka lakukan, jika itu larangan mereka langsung tinggalkan. Lihat beberapa contoh dari mereka yang menunjukkan mereka itu sangat cepat dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkannya. Saat turun pengharuman khamr, itu mereka langsung pecahkan kendi-kendi khamr mereka, dan mereka buang di jalan-jalan. Mereka buang di jalan-jalan. Iya, dengan segera. Bahkan waktu itu Abu Tolhah, kata Anas, sangat banyak khamr, persediaan khamrnya di rumahnya. Tapi ketika turun pengharuman, dia buang semuanya. Dia buang semuanya. Bahkan mereka, sebuah kejadian juga saat turun perpindahan Ka'bah dari arah Baitul Maqdis ke arah Palestina menjadi ke arah Baitullahil Haram, itu berlawanan arah. Karena posisinya di Madinah, kalau sholat menghadap Baitul Maqdis, maka kita akan membelakangi Ka'bah. Ketika turun ayat tentang perpindahan Ka'bah, dan itu terjadinya di malam hari, tidak banyak yang tahu. Orang yang sholat bersama Nabi di Madinah, di Masjid Nabawi, mereka memang langsung Nabi arahkan bahwa kita sudah pindah kiblat. Tapi di masjid di sekitar Masjid Nabawi tidak tahu. Maka ada seorang yang kembali dari sholat bersama Nabi SAW, dia melewati Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diteriakan kepada mereka bahwa kiblat sudah dipindah malam hari ini. Maka kata para sahabat, fastadaru, mereka langsung berputar di saat sholat. Tidak ada mereka tunggu, oh nanti dulu. Ini laki-lakinya, demikian pula perempuannya sahabat. Ketika turun ayat hijab, ayat yang memerintahkan untuk pakai hijab yang syar'i, maka mereka langsung robek sarung-sarung mereka untuk dipakai menutup kepala dan wajah mereka. Ini para sahabat, laki-laki dan perempuannya. Laki-laki dan perempuannya. Semangat mereka adalah semangat yang tinggi, tidak ada yang mengalahkannya. Tidak ada yang mengalahkannya. Maka mereka, ya tidak heran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan yang segera. Pertolongan yang segera. Wa ala atba'ihim, dan salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala kepada para pengikut mereka. Orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Alladzina warithu ilmahum, yang mewarisi ilmu mereka. Yang mewarisi ilmu mereka. Ilmu Nabi SAW dan ilmu para sahabat. Wal ulama'u warasatul anbiya. Dan para ulama itu adalah pewaris
para nabi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innamal ulama waratsatul anbiya. Para ulama itu tiada lain, mereka adalah pewaris para nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, akrim bihim. Alangkah mulianya mereka karena menjadi pewaris nabi Allah dan pewaris para sahabat. Warisan wa maurutan, sangat baik yang mewarisi maupun yang diwarisi. Iya, sangat baik yang mewarisi dan diwarisinya. Ini beliau menyampaikan kepada kita isyarat akan utamanya ulama dan utamanya orang yang punya ilmu. Sangat banyak dalil tentunya yang menunjukkan keutamaan ulama dan orang yang berilmu. Di antaranya kita sebutkan sedikit karena beliau telah isyaratkan di sini di pendahuluan ini bahwa para ulama itu mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah dan ini cukup sebagai sebuah keutamaan. Kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya tiada lain, hanya ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan persaksiannya dengan malaikat beserta persaksian orang yang berilmu. Kata Allah, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qaiman bil qista. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Juga para malaikat bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Juga orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi dengan keadilan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seandainya di sana ada orang yang lebih utama daripada ulama dan malaikat, maka Allah akan menggandengkan mereka dengan dirinya. Tapi di sini yang digandengkan hanyalah yang punya ilmu. Jangan memahami ulama itu maksudnya ulama yang kita pikir. Ulama yang ceramah begitu. Bukan, ulama di sini adalah yang punya ilmu. Yang punya ilmu. Makin banyak ilmu kita maka makin mulia kita. Jadi mulia ulama dan mulia ilmu. Adapun yang menunjukkan ilmu itu adalah yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Kata Allah, Qul Rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, Rob, tambahkan ilmuku. Kalau ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu, maka Allah akan memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan. Tapi di sini yang Allah perintahkan untuk diminta tambahan terhadapnya adalah tambahan ilmu. Ini menunjukkan utamanya ilmu. Makanya kata beliau, akrim bihim warisan wa maurusa. Alangkah mulianya mereka, baik yang mewarisi ataupun yang diwarisi. Ataupun yang diwarisi. Kemudian kata beliau, amma ba'du, adapun setelah itu setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, setelah memuji Allah, setelah bersolawat kepada nabinya, para sahabat, keluarga para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka beliau masuk menjelaskan buku yang beliau tulis ini. Fahada mukhtasarun yastamilu ala usulil adillatil hadithiyati lil ahkami syar'iyyati harrartuhu tahriran baligon liyasira man yahfaduhu baina akronihi nabigo wa yasta'ina bihi talibul mubtadi wala yastagni anhu ragibul muntahi. Kata beliau, maka ini adalah mukhtasar. Ini adalah sebuah ringkasan
Jadi buku ini masih belum anggap ringkasan. Yastamilu ala usulil adillal hadithiyah. Yang mencakup dasar-dasar dalil berupa hadis lil ahkamis syari'iyah yang terkait dengan masalah hukum syar'i. Jadi beliau sampaikan sini khusus hadis ahkam. Nanti kita akan dapatkan ahkam berupa ibadah ataupun ahkam berupa muamalat. Ahkam berupa muamalat. Nanti kita bisa lihat. Beliau sebutkan mulai dari hukum toharoh. Ya dari hukum peribadatan kepada Allah. Sampai nanti muamalah belum masuk kepada jual beli. Dan muamalah-muamalah yang lain. Jadi beliau katakan ini adalah ringkasan. Yang mencakup dasar-dasar dalil. Hadits yang berkaitan dengan masalah hukum syar'i. Harartuhu tahriron baligho, yang saya susun dengan sangat baik. Jadi beliau memang rapi menyusunnya. Beliau berikan judul kitab. Kemudian beliau berikan judul bab. Dalam bab ini juga beliau susun haditsnya. Sesuai dengan urutan yang perlu ditahu dulu. Kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Dan bahkan beliau berdalil dulu dengan hadits sahih. Kalau ada Bukhari Muslim, itu dulu yang beliau sebutkan. Baru Bukhari saja atau Muslim saja. Baru yang lain. Dan beliau bahkan jelaskan. Ini sahih, ini dhaif. Makanya tidak salah beliau katakan. Saya menyusunnya dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Liyasira man yahfaduhu baina akronihi nabigo. Agar supaya orang yang menghafalnya menjadi orang yang unggul baina akroni di antara kawan-kawannya. Orang yang mengetahui, yang pernah mengkaji buku ini, maka dia akan menjadi orang yang lebih tinggi daripada teman-temannya. Karena kebanyakan masalah fikih, seperti nanti antum akan lihat insya Allah, kadang belum sebutkan hadits dhaif, belum bilang ini dhaif. Cuman ada hukum fikih yang belum mau sampaikan. Ada hukum fikih yang belum mau sampaikan dalam hadits itu. Yang dibicarakan oleh para ulama. Apakah mereka sepakati atau pendapat kebanyakan. Pendapat kebanyakan. Jadi beliau sampaikan hadits bukan untuk mengatakan ini sahih. Tapi kadang beliau jelaskan. Ini ada yang berdalil dengannya. Tapi dhaif. Tapi dhaif. Jadi siapa yang menghafalnya nanti. Dia akan menjadi orang yang unggul di antara kawan-kawannya. Wa yasta'ina bihi talibul mubtadi. Ini ya bisa meminta tolong kepadanya murid-murid pemula. Kalau ada orang baru belajar, bisa meminta tolong kepadanya untuk memberikan pemahaman dari apa yang dia tahu dari hadits ini. Dari hadits-hadits yang belum kumpulkan di sini. Wala yastagni anhu ragibul muntahi. Hanya saja orang-orang yang cinta ilmu serta ingin mendalaminya itu membutuhkannya. Jadi orang yang sudah tinggi itu butuh kepada kitab ini. Butuh kepada kitab ini. Karena daripada kita membuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab sunnah yang banyak haditsnya, itu kan memerlukan waktu. Di sini haditsnya sudah diatur. Kita tinggal ingat pembahasannya mengenai apa. Toharo. Toharo tentang apa. Kita tinggal buka. Jadi dibutuhkan oleh pemula dan dibutuhkan oleh orang yang sudah lanjutan. Dibutuhkan oleh orang yang sudah lanjutan. Yang sudah mau mendalami. Yang sudah mau mendalami. Kemudian beliau berkata, wa qad bayantu akiba kulli haditsin man akhrajahu minal a'immati li iradati nushil ummati. Masya Allah.
Saya telah menjelaskan. Saya telah menjelaskan. Di akhir setiap hadits, kata beliau, di akhir setiap hadits saya menjelaskan. Ya, para imam yang mengeluarkannya. Jadi nanti beliau selalu akan berkata, akhrajahu as-sab'a, al-arba'a, al-khamsa. Beliau selalu sebutkan yang mengeluarkannya. Sumber haditsnya. Tujuannya liiradati nushil ummah, dengan tujuan untuk menasehati umat. Karena kadang orang pakai berdalil ternyata hadits dhaif. Ternyata haditsnya palsu. Di dalamnya ada rawi yang ditinggalkan. Ya, ada rawi yang ditinggalkan. Jadi untuk menasehati umat. Untuk menasehati umat. Ini tujuannya. Iya, ini tujuannya. Kemudian kata beliau berikan sedikit rahasia, nanti istilah yang beliau ungkapkan dan ucapkan nanti di dalam. Kata beliau, fal muradu bis sab'ah Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Maka yang dimaksud dengan diriwayatkan oleh imam 7. Jadi nanti kalau ada nanti, ya, kalau penulis bilang akhrajahu sab'ah, dikeluarkan, diriwayatkan oleh imam 7, maka itu adalah Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Jadi kalau beliau bilang diriwayatkan oleh imam 7, beliau tidak akan sebutkan lagi namanya. Diriwayatkan oleh imam 7. Maka ini yang dimaksud. Pertama, Imam Ahmad. Nama beliau adalah Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani Ad-Dhuhli, pemilik kitab Musnad dan Madhab Hambali. Beliau wafat tahun 241 Hijriah. Ini Imam Ahmad. Demikian pula Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari juga Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, pemilik Sahih Bukhari. Jadi kalau dibilang ini Imam riwayat Ahmad, ini dia orangnya, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Wafat tahun 241 Hijriah. Kemudian kalau beliau riwayat Imam Al-Bukhari, maksudnya beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, pemilik Sahih Bukhari. Beliau wafat tahun 256 Hijriah. Beliau wafat tahun 256 Hijriah. Yaitu setelah beliau berjumpa dengan Imam Ahmad. Beliau berjumpa dengan Imam Ahmad dan gurunya. Ia belum murid dari Imam Ahmad. Kemudian Imam Muslim. Kalau Imam Muslim yang dimaksud adalah Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qushairi, pemilik Sahih Muslim. Beliau wafat tahun 261. Berjumpa dengan Imam Al-Bukhari. Bahkan kalau tidak ada Bukhari, tidak ada Muslim. Kalau tidak ada Bukhari, tidak ada Muslim. Ini muridnya Imam Bukhari. Yang paling terkenal. Dan belum mengarang Sahih Muslim sama dengan apa yang ditulis oleh Sahih dalam Imam Al-Bukhari. Dalam Imam Al-Bukhari. Dia belum Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qushairi, pemilik Sahih Muslim. Beliau wafat tahun 261 Hijriah. Kemudian Imam Abu Daud. Imam Abu Daud, nama beliau adalah Sulaiman Ibn al-Ash'ath As-Sijistani, pemilik Sunan Abu Daud. Beliau wafat tahun 275 Hijriah. Iya, beliau wafat tahun 275 Hijriah. Kemudian An-Nasa'i. Ya. Kalau Imam An-Nasa'i rahimahullah,
Imam Abu Daud. Imam Nasai, oh baik. Berarti sini saya belum tulis namanya Imam An-Nasai. Ya, rahimahullahu ta'ala di atas ketukar dengan Imam At-Tirmidzi. Ketukar nomor 5 sama nomor 6. Jadi Imam Nasai namanya di nomor 6. Ahmad Ibn Syaib. Ya, itu Imam Nasai. Ya, Al-Khurasani An-Nasai, pemilik Sunan An-Nasai. Beliau wafat tahun 303 Hijriah. Demikian pula At-Tirmidzi. Kalau Tirmidzi malah catatannya di nomor 5. Terbalik itu catatannya. Nanti diperbaiki insya Allah. Iya. Jadi Imam Tirmidzi beliau adalah Abu Isa. Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi. Pemilik Sunan At-Tirmidzi. Kalau beliau wafatnya tahun 267 Hijriah. Tahun 267 Hijriah. Kemudian Ibnu Majah. Ya, Ibnu Majah. Adapun Ibnu Majah, beliau adalah Abu Abdillah. Ya, catatan di nomor 7 Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Abdillah Ibnu Majah. Ya, Al-Quzawaini, pemilik Sunan Ibnu Majah. Beliau wafat tahun 273 atau 275 Hijriah. Karena ahli sejarah mereka ragu tahun wafatnya Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Ada yang mengatakan tahun 273, ada juga mengatakan tahun 275 Hijriah. 275 Hijriah. Iya. Ini iya para periwayat hadits yang 7. Jadi kalau dibilang imam 7, ini yang dimaksud. Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ini yang diinginkan. Kemudian beliau berkata wabis sittah. Dan yang saya maksudkan dengan sittah. Jadi nanti kadang ada beliau katakan akhrajahu sittah. Dikeluarkan oleh imam 6. Siapa maksudnya itu kalau imam 6? Kata beliau man ada Ahmad. Kalau dibilang dikeluarkan oleh Imam 6 berarti selain Ahmad. Jadi kalau dikatakan dikeluarkan oleh Imam 6 berarti selain Imam Ahmad. Berarti siapa itu? Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Itu kalau dibilang dikeluarkan oleh Imam 6. Jadi ini istilah yang perlu kita tahu dulu dari awal. Supaya nanti, walaupun nanti insya Allah saya akan tetap kasih tahu terus ini Imam 6 maksudnya siapa. Imam 7 maksudnya siapa. Akan ditulis terus ya di periwayatan hadits. Kemudian wabil khamsah. Kalau belum bilang diriwayatkan oleh Imam 5. Berarti man adal Bukhari wa Muslim. Kalau saya bilang diriwayatkan oleh Imam 5. Maka selain Imam Bukhari dan selain Imam Muslim. Berarti maksudnya siapa itu? Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Itu kalau dibilang Imam 5. Wa qad aqulul arba'a wa Ahmad. Kadang beliau berkata diriwayatkan oleh Imam 4 dan Ahmad. Jadi ini Imam 4 dalam hadis, bukan dalam madhab fikih. Jadi kalau beliau bilang diriwayatkan oleh Imam 4 dan Ahmad. Berarti siapa ini Imam 4? Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Itu dibilang Imam 4. Imam 4. Dan Ahmad itu berarti jadinya Imam 5. Wabil arba'ah. Sekarang kalau saya bilang wabil arba'ah. Kan tadi Imam 4 dan Ahmad. Kalau sekarang wabil arba'ah. Kalau saya bilang diriwayatkan oleh Imam 4 saja. Tanpa ada kata Imam Ahmad. Berarti man ada as-salasata al-uwal. Selain 3 yang pertama. Jadi kalau dibilang diriwayatkan oleh Imam 4. Berarti potong 3 pertama. Potong Ahmad, Bukhari, Muslim.
Maksudnya yang diinginkan adalah Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Itu kalau dibilang nanti imam 4. Wabit salasa. Terus kalau saya bilang diriwayatkan oleh imam 3. Berarti man adahum selain 3 yang pertama, wal akhir dan selain yang terakhir. Siapa yang terakhir? Ibnu Majah. Berarti siapa kalau dibilang imam 3? Berarti Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi. Itu kalau dibilang imam 3. Itu kalau dikatakan oleh penulis diriwayatkan oleh imam 3. Terus wabil muttafaq alaih. Kalau saya bilang wabil muttafaq dan disepakati. Maka ini maksudnya Al-Bukhari wa Muslim. Jadi nanti kalau ada istilah muttafaq, disepakati. Maka maksudnya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa qad la adhkuru ma'ahuma ghairahuma. Dan saya kadang tidak menyebutkan bersama keduanya selainnya. Karena para ulama kalau bilang Bukhari Muslim itu sudah cukup. Karena kan penyampaian hadis supaya menunjukkan ini sahih. Ini hadis yang sahih. Jadi kadang belum sampaikan ini Bukhari Muslim. Maka belum tidak sebutkan lagi yang lain. Padahal hadis itu diriwayatkan juga oleh selain Bukhari Muslim. Cuman kadang belum merasa cukup dengan Bukhari Muslim. Terus wama ada dzalika fahuwa mubayyinun. Selain itu, selain Imam 7 tadi, maka pasti saya jelaskan. Pasti dijelaskan. Misalnya nanti riwayat Imam Malik, riwayat Imam Syafi'i, riwayat Imam Daruqutni, dia jelaskan. Selain itu, pokoknya itu yang diistilahkan 7, 5, 4, 3, 2. Maka itu adalah putarannya tadi. Selain Imam 7 itu, maka beliau akan sebutkan namanya. Kemudian beliau katakan sekarang untuk menjelaskan judul bukunya. Wasammaituhu bulughul marami min adillatil ahkam. Saya beri judul buku ini dengan bulughul maram, mencapai tujuan, min adillatil ahkam, dari dalil-dalil seputar hukum. Wallaha as'alu, dan hanya kepada Allah saya memohon, Allah yaj'al ma alimna alaina wabalan. Saya memohon kepada Allah, semoga tidak menjadikan apa yang kami ketahui sebagai hukuman atas kami. Wa ayyarzuqana al-amal bima yurdihi subhanah. Dan semoga Allah memberikan anugerah rezeki kepada kita. Suatu amalan, perbuatan yang membuatnya ridho. Ini adalah pendahuluan singkat ya dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala terkait dengan kitab yang kita akan baca di masjid kita ini. Alhamdulillah. Iya. Kemudian setelah itu belum masuklah dalam pembahasan. Kita ambil dulu sedikit judul dari bab pertama. Kata beliau Kitabut Thaharah. Kitab itu kumpulan hadis, karena kitab itu bermakna ya kumpulan. Ya, kumpulan hadis seputar Thaharah. Kumpulan hadis seputar Thaharah. Thaharah itu secara bahasa an-nadhafah. Ya, wan nazahah minal aqdar. Itu secara bahasa. Bersuci, berbersih dari kotoran. Itu dibilang Thaharah. Secara bahasa. Adapun secara syariat, dia raf'u ma yamna'u minas shalah, ma yamna'us shalah min hadatin au najasatin bil ma'i
au ghairihi katurab. Dia mengangkat apa yang menghalangi kita dari sholat. Seperti hadas ataupun najis. Apakah dengan menggunakan air atau selain air. Seperti tanah. Itu dibilang toharo. Kalau saya bilang saya bertoharo. Maksudnya saya berwudu. Atau saya membersihkan najis. Iya. Supaya bisa sholat. Ini makna toharo. Setelah itu beliau berkata babul miyah. Bab tentang air. Karena namanya bertoharo itu pakai air. Dan karena alasan itulah beliau sebutkan dulu hukum seputar air. Setelah itu bab kedua tentang al-aniyah, bejana, tempatnya air. Kemudian nanti yang keempat baru beliau bahas hukum seputar najis. Cara mengangkatnya. Cara mengangkatnya. Jadi beliau dahulukan pembahasan tentang air. Dan dalam pembahasan tentang air ini, beliau sebutkan 15 hadis. Ada 15 hadis tentang air. Iya. Dan kita ambil hadis pertama supaya kita sudah masuk. Ya, sebagai dasar awal supaya ndak 2 kali pertemuan cuma pendahuluan. Bab tentang air beliau sebutkan hadis pertama. Kata beliau rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil bahr huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahul arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Tentang air laut. Huwa tahuru ma'uhu. Dia suci airnya. Al-hillu maitatuhu. Halal bangkainya. Halal bangkainya. Akhrajahu sab'ah. Dikeluarkan oleh imam 4. Siapa tadi? Siapa ini imam 4? Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan ini lafaz beliau, serta dianggap sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi rahimahumullahu ta'ala. Sumber hadis ini karena penulis tidak sebutkan siapa tadi namanya dan bernomor berapa di situ. Di Imam Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Nomor berapa? Nah, maka di sini sumber hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah. Di kitab beliau jilid 1 halaman 122. Imam Ahmad. Ini juga sebenarnya tapi beliau bilang hanya imam 4. Sebenarnya ada juga dalam riwayat Imam Ahmad. Jilid 2, 237. Abu Daud nomor 83. An-Nasai nomor jilid 1 nomor 50. Juga beliau sebutkan 2 kali ini hadis nomor 176. Imam At-Tirmidzi nomor 69. Ibnu Majah nomor 386. Ibnu Khuzaimah yang beliau sebutkan tadi juga namanya yang mensahihkannya yaitu nomor 111. Nomor 111. Derajat hadis sahih. Hadis sahih. Disahihkan oleh banyak ulama seperti Imam Al-Bukhari. Belum tidak meriwayatkan tapi beliau sahihkan. Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Al-Imam At-Tahawi, Ibnu Hibban, Ibnu Al-Mundir, dan Imam Ad-Daruqutni
Al-Hakim dan Al-Baihaqi serta Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini derajatnya. Kita perlu tahu sahih supaya nanti kandungan fikihnya kita yakin di atasnya. Adapun yang meriwayatkannya sahabatnya adalah Abu Hurairah. Adalah Abu Hurairah. Biografi beliau Abu Hurairah. Beliau adalah sahabat yang mulia. Diperselisihkan tentang namanya dan nama ayahnya hingga 30 pendapat. Karena beliau langsung terkenal dengan kunyannya Abu Hurairah. Karena waktu itu dia masuk Islam, dia datang kepada Nabi SAW dan dia bermain dengan kucingnya. Sehingga dipanggillah sejak itu Abu Hurairah, tidak ditahu lagi namanya. Makanya para ahli sejarah, para ulama berselisih pendapat tentang nama Abu Hurairah dan nama ayahnya. 30 sampai 30 pendapat. Sampai 30 pendapat. Dan yang paling utama, paling banyak ulama kuatkan adalah Abu Hurairah beliau bernama Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi al-Yamani. Orang pertama masuk Islam dari suku Daus. Dari suku Daus. Iya. Masuk Islam dan berhijrah ke Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijriyah. Makanya di awal tahun ke-7 ya. Makanya beliau hanya bersama Nabi itu cuma 3 tahun. Karena Nabi meninggal tahun ke-10 Hijriah. Abu Hurairah tahun ke-7 dia masuk Islam. Dan hijrah kepada Nabi SAW bertepatan dengan perang Khaybar. Dan beliau wafat tahun 95 Hijriah. Karena beliau berdoa kepada Allah supaya tidak menjumpai tahun 60. Supaya tidak menjumpai tahun 60. Dengan apa yang beliau tahu berupa fitnah yang disampaikan oleh Nabi SAW setelah tahun 60 itu. Setelah tahun 60 itu. Jadi beliau wafat tahun 59 Hijriah. Adapun fikih dari hadis tadi sangat mudah. Hadis tadi menunjukkan sucinya air laut. Jadi air laut itu suci. Boleh dipakai berwudu, boleh dipakai mandi junub, boleh dipakai mandi suci dari haid. Karena Nabi ketika ditanya tentang air laut, jelas beliau katakan, at-tahur ma'uhu. Suci airnya. Suci airnya. Faedah kedua, menunjukkan halalnya bangkai yang hidup di laut. Iya. Adapun masalah sucinya air laut, ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tidak ada silang pendapat sama sekali. Iya. Terus masalah yang kedua, halalnya bangkainya, halalnya bangkai laut, ini adalah merupakan pendapat mayoritas para ulama tanpa terkecuali semua bangkai laut halal. Kenapa saya bilang mayoritas? Kan di sana ada sebagian ulama yang mengecualikan yang mirip dengan hewan darat yang memangsa dengan taringnya. Seperti anjing laut, ya singa laut. Mereka juga haramkan, tidak masukkan dalam hal yang halal. Seperti juga mereka perselisihkan tentang buaya. Karena laut itu yang airnya banyak. Airnya banyak. Cuman mayoritas keumuman para ulama fikih rahimahumullah mutlak menghalalkan hewan laut yang bertaring ataupun tidaknya. Yang bertaring ataupun tidaknya. Yang penting dia tidak bisa hidup kecuali di air. Maka halal bangkainya. Maka halal bangkainya. Dan nanti akan ditegaskan lagi nanti insya Allah di hadits yang akan datang. Bahwa kita dihalalkan bangkai ikan. Nanti akan ditegaskan lagi. Hadits pertama ini yang mau ditegaskan adalah fikih nomor 1. Sucinya air laut. Kan ini pembahasan tentang air. Pembahasan tentang air. Ini yang dikandung oleh hadits yang penulis sebutkan dari nomor 1 ini. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti kita masuk di hadits yang berikutnya. Kita adzan dulu. Kita lihat sini tanya jawab.
Bismillah, bolehkah kita meminta suatu kebaikan dengan nama Allah? Boleh, bahkan itu yang dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Ya, hanya milik Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah, memintalah dengan menggunakannya. Memintalah dengan menggunakannya. Bolehkah menikahi wanita yang masih awam? Mohon nasihatnya. Boleh, tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau kita pilih yang bagus agamanya, itu lebih bagus. Lebih bagus. Karena Nabi SAW bersabda, "Fadfar bidatiddin taribat yadak." Pilih yang punya agama, kamu akan beruntung. Pilih yang punya agama, maka kamu akan beruntung. Tapi kalau itu kan anjuran. Itu adalah anjuran. Iya, dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa hukum tidur pagi? Apakah betul itu makruh? Bisa makruh. Bisa makruh, paling tinggi hukumnya tidur pagi. Itu pun kalau memang dia tentunya tidak ada udurnya. Tidak ada udurnya. Saat apabila saudara kita diganggu atau disakiti oleh orang lain, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita melawannya? Karena qadarullah, kata apa ini? Saudaraku diganggu orang lain dan hati saya panas melihatnya. Saya mau melawannya, akan tapi takut terjatuh dalam dosa. Iya. Dalam masalah diganggu, maksudnya kalau ingin dibunuh, ya diambil hartanya, atau dilanggar kehormatannya, maka boleh kita membantu saudara kita. Karena Nabi SAW katakan, unsur akhaka dzaliman au matluman. Bantu saudaramu dalam keadaan dia didolimi atau dia mendolimi. Dia mendolimi atau didolimi. Kalau didolimi, kamu tahan orangnya supaya tidak berbuat dolim kepada saudaramu. Kalau dia dolim, tahan saudaramu supaya tidak berbuat dolim. Tahan saudaramu supaya tidak berbuat dolim. Apa hukum seorang istri yang keras kepala dan sering menyelisih perkataan suami? Dan apakah boleh seorang suami marah kalau istrinya itu sering melakukan hal di atas? Karena berdalilkan wanita itu bengkok. Baik, ya, memang wanita itu bengkok, tapi suami wajib menasehatinya. Wajib menasehatinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man istar'ahu ra'iyatan walam yuhithu binasihatin lam yajid." Dia bilang, Nabi SAW lam yajid ra'ihatal jannah. Iya. Kata Nabi SAW, siapa yang diberikan sebuah kepemimpinan, kemudian dia tidak barengi dengan nasihat, maka dia tidak dapat bau surga. Tidak masuk surga. Ini ancaman bagi suami. Ya namanya suami, nasihati istrinya. Nasihati istrinya. Kemudian boleh nggak seorang suami marah? Boleh, kalau memang nasihat kita khawatir dia akan durhaka. Setelah nasihat yang mendalam, maka boleh kita pisah ranjang dengannya. Boleh kita pisah ranjang dengannya. Kalau tidak mempan, boleh dipukul. Boleh dipukul. Itu tahapan dalam Quran. Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'. Iya. Wadribuhunna. 3 itu. Nasihati dulu. Kalau dikhawatirkan durhaka. Kalau tidak mempan, jauhi tempat tidurnya. Kalau tidak mempan, boleh dipukul. Boleh dipukul. Itu sudah aturan dalam syariat. Iya. Wallahu alam.
Apa Ustaz, apa hukum talit bagi para penuntut ilmu? Apa itu talit? Apa talit? Hmm? Hmm? Talit. Hmm? Berikan kepada saya nasihat untuk saya saat ini sedang futur dan bagaimana cara melawannya. Aku kira kita berarti ada orangnya ini. Tidak futur itu orang kalau datang taklim. Alhamdulillah. Kalau orang datang taklim itu tidak futur. Alhamdulillah, syukuri. Itu perasaan saja itu. Iya, alhamdulillah. Mohon tips menghafal dan nasihat untuk menghafal Ustaz. Hafal Quran dan hadis. Iya. Bagaimana cara, ya kalau hafal, tentunya kalau hafal sedikit demi sedikit. Dan sering mengulangnya. Sering mengulangnya, apapun itu. Apakah itu hadis ataupun Al-Quran. Hafalnya sedikit demi sedikit, kemudian sering untuk mengulang dan melihatnya. Untuk mengulang dan melihatnya. Karena para ulama mengatakan ma karror korror. Apa yang sering diulang-ulang itu akan menetap. Itu akan menetap. Bagaimana cara membaca doa sebelum salam? Apakah setelah doa tasyahud akhir? Benarkah doa sebelum salam tersebut mustajab? Apakah dilafadzkan? Bolehkah jika kita selesaikan doa dahulu dan salamnya lebih terlambat daripada salamnya imam? Jadi bercabang ini pertanyaannya. Pertama, membaca doa saat sebelum salam itu setelah tasyahud. Setelah kita membaca bacaan tasyahud dan salawat, baru kita berdoa. Karena Nabi SAW ketika mengajarkan tasyahud, beliau berkata, "Faliyatakhayar minad du'a masya'a." Hendaklah dia pilih dari doa apa yang diinginkan. Jadi setelah tasyahud, pilih doa yang diinginkan. Benarkah sebelum salam tersebut mustajab? Iya. Bahwa doa sebelum salam itu mustajab. Makanya Nabi katakan, la tada'anna dubura kulli sholah. Jangan kamu tinggalkan di penghujung sholatmu sebelum salam. Itu nasihatnya beliau kepada Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah dilapatkan? Iya. Dalam sholat itu doanya semuanya harus dilapatkan. Tidak sah dalam hati. Tidak sah dalam hati. Bolehkah jika kita selesaikan doa dulu baru salamnya lebih terlambat daripada salamnya imam? Tidak boleh. Kita kalau lagi sebagai makmum, kita harus ikut imam. Kalau dia takbir, kita takbir. Kalau dia salam, kita salam. Tidak boleh kita terlambat. Iya. Kalau imam salam, segera kita salam. Segera kita salam tanpa ada jeda waktu. Tanpa ada jeda waktu. Karena dalam hadits masalah mengikuti imam, semuanya itu pakai huruf fa. Namanya huruf fa itu tartib bila muhlah. Berurut tanpa jeda. Tanpa jeda. Itu harus memahami dalil seperti itu. Adapun imam sudah bangkit dari sujud, masih sujud berdoa. Itu namanya tidak ikut imam. Berarti dia sholat sendiri. Ya, tidak ikut imam. Sama dengan salam juga sama. Apakah dibolehkan jika seorang anak perempuan mengurus bapak kandung yang sedang sakit? Dengan kondisi si bapak terkena stroke jadi harus dibantu dalam kesehariannya. Seperti harus dimandikan. Dengan kondisi ibunya masih hidup dan sehat. Serta memiliki saudara laki-laki yang masih serumah. Namun yang mengurusi si bapak namun yang mengurusi si bapak termasuk memandikannya adalah anak perempuannya. Tidak apa-apa, boleh. Boleh. Iya. Boleh anak memandikan bapaknya, mengurus bapaknya. Dibolehkan. Walaupun ada ibu, walaupun ada saudara laki-lakinya. Kan mahramnya. Boleh melihat dia juga boleh melihat bapaknya.
Iya, yang penting ditutup aurat beratnya. Aurat yang beratnya yaitu kubul dan dubur. Kalau memang paksa harus dicebok, enggak apa-apa. Dibolehkan, dimaafkan. Dimaafkan. Karena dibutuhkan atau darurat. Dibutuhkan atau darurat. Bagaimana jika ada teman akrab yang selalu mendoakan, selalu melakukan dosa besar. Tapi jika dinasehati, dia tidak mau mengaku dan berkata ini sudah takdir. Masya Allah. Iya, ini sudah takdir. Hati-hati. Iya, kita tidak boleh kalau melakukan dosa berdalil dengan takdir. Adam berdalil dengan takdir, tapi setelah dia bertobat. Ketika Nabi Musa mencelanya, yang menyalahkannya, engkau ya Adam, gara-gara kamu kami keluar dari surga. Coba kamu tidak makan itu buah, maka kita tidak akan capek hidup di dunia. Dia menyalahkan Adam. Maka Adam kan sudah bertobat. Ketika dikeluarkan dari surga dia bertobat dan Allah terima tobatnya. Tapi ketika disalahkan dia berdalil dengan takdir. Kata Adam kepada Musa, hal talumuni ala syai'in qad kataballahu li qabla an khalaqas samawati wal ard. Apakah kamu mencela saya dengan sesuatu yang Allah sudah tetapkan untuk saya sebelum diciptakan langit dan bumi? Maka fahajja Adam Musa. Maka Adam mengalahkan Musa. Karena kan boleh berdalil dengan takdir. Kalau itu sudah lewat, kita sudah bertobat darinya. Adapun melakukan maksiat, dia berzina mencuri. Jangan kau mencuri, takdir. Makanya ketika ada yang begitu, di zamannya Umar, dia melakukan pelanggaran dan Umar hukum. Dia bilang, ya Amirul Mukminin ini takdir. Saya juga potong tanganmu takdir. Iya. Itu juga saya hukum kamu itu juga apa? Takdir. Tidak boleh kita berdalil dengan takdir untuk melakukan dosa. Untuk melakukan dosa tidak dibolehkan. Kemudian apakah boleh kita jauhi saja karena jika tetap berteman kita tidak tenang? Boleh tidak apa-apa. Boleh kita menjauhinya. Iya. Apaan Ustadz, saya sangat menyayangi kedua orang tua saya. Namun orang tua lebih mendengar keluarga lain untuk berobat ke orang pintar. Ketika sakit ketimbang mendengarkan nasihat saya. Agar perbaiki ibadah kepada Allah dan minta kesembuhan kepada Allah saja. Bagaimana sikap anak Ustadz kepada beliau? Tetap kita berbuat baik kepadanya. Ya, tetap temani dia di dunia walaupun dia tidak dengar apa yang kita bilang. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Kalau dia memaksa kamu untuk berbuat syirik pelanggaran kepada Allah yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati, tapi tetap temani dia di dunia dengan baik. Jadi tidak boleh durhaka. Tapi kita tidak taat terhadap yang dia suruh. Iya. Kalau ada yang kita nasihatkan dia tidak terima, tidak apa-apa. Kita sabar saja. Iya. Nabi saja tidak diterima nasihatnya, apalagi hanya kita. Hanya kita. Belum nasihati pamannya untuk masuk Islam. Dan pamannya juga sadar bahwa agama yang baik adalah agama Muhammad. Yaitu Abu Thalib. Dia ucapkan, ngomong. Saya yakin bahwa agama Muhammad agama yang paling baik. Tapi dia takut celaan. Orang-orang mencelanya dari kaumnya. Akhirnya dia tidak masuk Islam. Nabi bersedih tapi Allah menegurnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi bersabar saja. Kalau tidak diterima, wallahu alam. Apakah ada jarak antara tempat sujud dengan sutra? Ya, kalau anak kambing bisa lewat. Anak kambing bisa lewat.
ya antara sutra dan tempat sujud. Yaitu dari kita berdiri ke sutra 3 hasta, 3 tangan. Itu jarak yang disebutkan. Ini 3 ini. 1, 2, 3. Berarti kita sujud nanti kan kita sujud pakai 2 hasta. Jadi itu kalau kita sujud itu 2 hasta yang kita pakai. Yang kita sujud nanti 2 begini. Iya. Jadi kalau 3 berarti sisa 1. Itu bisa kambing lewat. Bisa kambing lewat. Bagaimana hukum kuis Ustaz? Contoh, seorang yang ingin melariskan dagangan atau ingin menambah followernya dengan cara ia menyuruh orang men-share dengannya dagangannya tersebut di media sosialnya. Lalu dia mengundi siapa saja yang men-share tersebut. 3 atau 4 orang sebagai pemenang men-share dagangan tersebut. Lalu pemenang dari 3 atau 4 orang tersebut dia TF uang kepada mereka. Apakah ini termasuk judi? Masuk judi. Bisa masuk judi. Karena orang men-share-nya dia berlomba dan dia bisa untung bisa rugi. Judi itu kan ya definisinya adalah seorang masuk ya kepadanya bisa gonim atau gorim. Bisa untung atau bisa rugi. Kapan bisa untung atau bisa rugi, maka itu dibilang judi. Iya, itu dibilang judi. Kalau dia masukkan dirinya di situ, bisa untung bisa rugi, maka itu dibilang orang yang berjudi. Tapi apa ruginya tadi orang yang men-share? Tadi. Apa kira-kira ruginya? Kan kalau tidak dapat hadiah, tidak naik namanya kan dapat untung. Tidak ada ruginya. Apa ruginya kira-kira? Pulsanya. Dia pakai share. Coba tanpa internet. Dia kan tidak bisa juga share. Berarti kan bisa rugi, bisa juga untung. Rugi pulsa. Rugi pulsa. Iya kan? Ada orang lomba masak Indomie tapi difoto kakinya. Berapa banyak yang makan. Kan rugi pulsa. Rugi pulsa. Terus rugi Indomie juga sudah dimasak. Ya kan banyak. Bisa rugi, bisa untung. Kapan bisa rugi, bisa untung? Maka masuk dalam judi. Maka masuk dalam judi. Wallahu a'lam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.